Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak akan menceritakan sebuah dongeng. Adik-adik semuanya apakah suka mendengarkan dongeng? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita tutup mata, kita lipat kedua tangan kita. Kita angkat nama kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Engkau memberikan kami napas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya ini doa anak kami demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita buka Alkitab kita ya. Kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17 yang bercerita tentang Nabi Nuh. Adik-adik, kakak ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang tidak mengerti atau mengetahui Nabi Nuh? Kakak rasa Nabi Nuh tidak asing lagi ya di kita dengar. Untuk itu kakak akan mulai mendongeng yaitu Nabi Nuh. Bertahun-tahun kemudian jumlah manusia semakin banyak di bumi, tapi sayang banyak orang telah mandi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan kepada Nabi Nuh. Ini Tuhan bercerita kepada Nabi Nuh. Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Lalu Nabi Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakannya karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nabi Nuh tetap membuatnya. Memang susah kita taat ketika banyak orang di sekeliling kita yang menertawakan kita. Kapal besar telah selesai. Ketika kapal ini selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nabi Nuh dan anak-anaknya untuk masuk ke dalam kapal itu. Anak-anak Nabi Nuh ada Sem, ada Ham, dan ada Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nabi Nuh. Kata Tuhan kepada Nabi Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nabi Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan nutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras sampai air-air menutup ladang-ladang dan menutup sampai ke gunung-gunung. Gunung pun tenggelam, tapi di dalam kapalnya aman-aman saja. Dan Tuhan menjaga Nabi Nuh dan sekeluarga yang ada dalam kapal. Menurut adik-adik, berapa lama ya hujan turun? Setelah 40 hari 40 malam, berhentilah hujan. Namun, belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nabi Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk terbang melihat apa yang terjadi di bumi. Nah, merpati ini kembali dan membawa setangkai daun hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nabi Nuh keluar dari pintu kapalnya? Ketika Nabi Nuh keluar dari kapal, Nabi Nuh membangun sebuah mezbah. Nabi Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah. Dapat dilihat ya pelanginya di langit.
dan berjanji kepada Nabi Nuh, "Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir lagi seperti ini." Kalau Tuhan berjanji, pasti akan ditepati ya. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan kepada kita? Adik-adik, semoga dongeng Nabi Nuh ini menjadi inspirasi ya untuk kita semua untuk tetap berbuat baik kepada sesama, meskipun seringkali kita ditertawakan, diejek, dihina, mungkin dibully. Karena suatu kebaikan itu akan melahirkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Adik-adik, sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.